serikat pekerja ini selaku pengurus yang sedang menjalankan tugasnya, hak dan kewajibannya sebagai serikat pekerja, kemudian pengurus ini di PHK. Secara normal, baik dalam fungsi sebagai pengurus maupun sebagai anggota, sehingga ini ada pemberangusan terhadap serikat pekerja yang ada di PT Asuransi Jiwasraya, dan di mana kami sudah melaporkan ke Polda Metro Jaya didampingi oleh Bang Dio untuk terkait dengan proses pelaporan pemberangusan serikat pekerja Jiwasraya yang dilakukan oleh perusahaan, di mana saya selaku Sekretaris Jenderal salah satu korban dari PHK yang dilakukan oleh perusahaan, di mana ada 89 dan ada 25 orang yang menolak, yaitu sebagian besar adalah pengurus dan anggota dari serikat pekerja Jiwasraya. Itu mungkin ada yang mau ditambahkan, Bang? Ya. Jadi ini PT Jiwasraya ini kemudian melakukan PHK terhadap para pengurus serikat pekerja. Sementara ada kira-kira 10 orang ya serikat pekerja sebagai pengurus serikat pekerja di PT Jiwasraya di PHK oleh direksi manajemen. Sementara secara undang-undang serikat pekerja, setiap pengurus serikat pekerja itu sebenarnya tidak boleh di PHK sepihak oleh manajemen karena ada pidananya. Jadi karena demikian kemudian para pengurus yang di PHK ini, pengurus serikat pekerja Jiwasraya yang di PHK ini kemudian membuat laporan polisi dan diterima sebagai laporan dugaan tindak pidana dengan nomor LP B64 tahun 2023 Polda Metro Jaya, di mana direksi dalam hal ini Direktur Utama Angger P. Yuwono, kemudian Direktur SDM R. Mahelan Prabantarikso sebagai terlapor dalam dugaan tindak pidana menghalangi kegiatan serikat pekerja, yaitu masuk pada pasal 43 Jungto 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja. Karena pada prinsipnya serikat pekerja ini selaku pengurus yang sedang menjalankan tugasnya, hak dan kewajibannya sebagai serikat pekerja, kemudian pengurus ini di PHK pihak oleh si pihak manajemen Jiwasraya. Padahal undang-undang melarang itu. Dan itu ada sanksi pidananya. Nanti bisa dilihat di pasal 43 Jungto 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja. Jadi ya. Dan di PHK berarti ada 10 ya Bang ya? Yang di PHK total adalah 89 orang karyawan, di mana sebagian itu adalah pengurus dan anggota, yang di mana anggota ini adalah yang mengiur iuran kepada serikat pekerja, sehingga dengan mereka di PHK, sehingga dan juga sebagian besar pengurus di PHK, sehingga secara otomatis serikat pekerja Jiwasraya terberangus atau tidak bisa berjalan secara normal atau sudah tidak bisa beroperasional lagi seperti itu. Khususnya ya tadi dengan sebagian besar karyawan yang mengiur itu sudah tidak lagi bisa mengiur karena di PHK itu, sehingga itu salah satu indikasi tindak pidana yang memberangus menghalangi dalam serikat pekerja seperti itu. Kalau soal terkait hak-haknya pegawai sendiri yang di PHK, apakah sistemnya bagaimana? Bagi yang menolak ada dua opsi. Mereka minta dipekerjakan kembali dan juga mereka masih belum menerima terkait dengan hak yang dibayarkan oleh perusahaan. Seperti itu. Bang, tadi kan untuk yang 10 orang kan serikat kerja kan yang ada di PHK seperti itu berkapan? Semua karyawan itu di PHK menerima surat PHK-nya secara sepihak itu tanggal 14 Desember 2022, diberlakukannya 1 Januari 2023. Ya, jadi ancaman hukuman terhadap PHK sepihak ini yang karena ini kan pengurus ya, karena undang-undangnya pengurus yang sedang menjalankan tugas sebagai serikat pekerja tidak boleh di PHK. Kalau ini dilanggar ada ancaman pidana yaitu 1 tahun paling rendah atau minimal 1 tahun penjara. 1 tahun penjara, paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Dan atau denda paling sedikit 100 rupiah. Jadi dan denda ya. Jadi itu dia. Jadi ini para pengurus serikat pekerja yaitu Bapak Sekjen yang juga di PHK, Pak Nugroho,
itu kemudian melaporkan adanya tindak pidana menghalangi kegiatan serikat pekerja. Gitu ya. Itu aja inti dari persoalannya sementara. PHK sepihak itu apakah ditindaklanjuti dengan tanda tangan, artinya menerima keputusan itu lalu didatangkannya atau masih dibiarkan? Jadi karyawan ketika tanggal 14 dia menerima surat PHK, mereka diberi waktu 7 hari kerja untuk menerima atau menolak. Kalau mereka menolak, maka mereka akan berproses dengan proses penolakannya. Kemudian bagi yang menerima, mereka akan menerima atau menandatangani surat perjanjian dari perusahaan seperti itu. Lalu dilanjutkan dengan itu juga yang bagi menerima pembayaran untuk nilai, sejumlah nilai. Ya, jadi yang menerima berarti mereka menerima yang ditawarkan oleh perusahaan. Boleh diinfo berapa nilainya? Setiap orang berbeda. Kalau yang menolak itu ada syarat-syarat tersendiri nggak, apa yang diminta oleh direksi gitu Pak? Apa nggak boleh Ya, berserikat atau apa gitu? terkait dengan kriteria dari PHK ini juga tidak transparan ya, karena ya saat ini dilakukan PHK 89 orang, tetapi saat ini masih ada puluhan tenaga ahli daya yang masih dipekerjakan di PT Asuransi Jiwasraya, sehingga kalau ini tadi disampaikan masalah efisiensi, ya ini bukan efisiensi seperti itu. Jadi ada indikasinya ya tebang pilih seperti itu. Ya memang sebagian besar yang menerima PHK adalah pengurus yang kritis, mengkritisi kebijakan-kebijakan dari perusahaan, dan juga anggota-anggota yang aktif dalam serikat, kegiatan serikat seperti itu. Nah, artinya ketika kan ada sebagian yang menolak, Ya. diproses gitu. Ya. Nah, apakah ada syarat kalau mau kerja misalkan nggak boleh berserikat gitu? Ada syarat-syarat? Kita belum tahu, karena sampai saat ini untuk yang menolak bagaimana, karena itu tadi belum ada komunikasi dengan, karena secara otomatis dengan PHK yang dilakukan saat ini, serikat pekerja tidak bisa beroperasi seperti, karena tinggal ketua umum saja yang saat ini yang bisa berjalan seperti itu. Cukup. Ada lagi? Oke.